Hai Besti, ketemu lagi dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali saya bisa menyapa kalian semua teman-teman. Di video kali ini saya pengen cerita, saya punya pengalaman pribadi ke teman-teman semua tuh, bagaimana saya bisa sampai ke Jerman. Jadi teman-teman, jujur, dulu tuh saya hampir gagal, nyaris tidak berangkat ke sini. Aduh, nyaris benar-benar, pokoknya nyaris tidak ke sini teman-teman. Tapi puji Tuhan sih, setelah diuji saya tetap mental tetap kuat, tetap tanam lutut, akhirnya ya puji Tuhan bisa sampai sini. Jadi kalau kalian penasaran tuh bagaimana saya bisa ke sini teman-teman, saya pengen cerita lagi. Jadi dulu tuh saya daftar di aplikasi yang namanya operworld.com, dan aplikasi ini tuh khusus untuk muda-mudi semua yang pengen lakukan pertukaran budaya, begitulah, selama 1 tahun di luar negeri, di negara mana saja. Nah teman-teman, jadi saya tuh waktu itu saya kenalan dengan saya punya keluarga di aplikasi itu. Setelah 1 bulan di aplikasi itu, pokoknya banyak sekali kirim-kiriman pesan dengan banyak keluarga. Akhirnya saya pokoknya dapatlah satu keluarga. Satu keluarga itu tuh mereka tinggalnya benar-benar kayak di kota, di Frankfurt dulu. Pokoknya mereka sih keluarga yang oke lah. Punya anak 3 dan semuanya tuh cowok. Umur 7, 5, dan 1 tahun. 3 orang anak ini. Dan mereka juga tuh punya Opermädchen sebelumnya. Dan Opermädchen-nya itu sudah kenalan juga dengan saya. Jadi pokoknya teman-teman, singkat cerita, kami sudah klik semua, akhirnya janjian buat wawancara. Dan wawancaranya itu tuh mereka minta per Skype, tapi karena memang saya tidak ada Skype, akhirnya pakailah WA. Dan sebenarnya awal tuh kita mau video call, tapi karena memang saya di kampung dan sinyalnya tuh susah sinyal di kampung, akhirnya kami teleponan pakai WA yang tidak video call, yang telepon biasa saya itu teman-teman. Nah setelah 3 kali wawancara waktu itu teman-teman, akhirnya di kali ketiga itu tuh si mereka duanya, kali terakhir yang kita video callan itu, mereka akhirnya kayak bilang kayak begini, oke Beatrix, beri kami waktu 3 hari untuk mereka pertimbangkan dan putuskan, karena ada beberapa kandidat begitu. Nah di hari ketiga itu mereka kabari saya kalau saya yang diambil. Ya saya sih senang sekali waktu itu. Akhirnya cari termin di kedutaan Jerman di Jakarta, dapat, dan sayangnya itu tuh saya dapatnya di tanggal 28 Agustus, sementara saya punya kontrak itu per tanggal 1 Agustus. Nah tapi tetap waktu itu kayaknya bulan pertengahan Juni akhirnya saya ke Jakarta. Dan saya sih kayak prinsipnya kayak begini, ya sudahlah, biar kayak bagaimanapun, pokoknya saya sih kayak yakin waktu itu, hati kecil sih tetap, oh iya pergi ke Jakarta begitu teman-teman. Nah akhirnya mereka juga tuh sudah tahu kalau saya dapatnya tuh di akhir, di tanggal 28 itu kan memang setelah kita sudah fix begitu. Jadi merekanya juga tuh lagi urus-urus berkas-berkasnya saya, kayak kontrak, terus pokoknya mereka sih siap dokumen untuk mereka kirimkan buat saya, begitulah teman-teman. Nah setelah 2 minggu itu mereka sih tetap berusaha untuk telepon kedutaan untuk minta waktu tuh dimajukan, karena saya dapat terminnya tuh di akhir bulan, tapi tetap kedutaan tidak bisa membantu. Akhirnya mereka batalkan saya. Dan teman-teman, saat mereka batalkan saya itu tuh saya sudah di Jakarta, dan kalian tahu bagaimana saya punya kesedihan waktu itu, ya ampun. Saya tidak tahu omong lagi teman-teman. Saya benar-benar kayak sedih sekali, menangis. Kayak bagaimana sih, semua dokumen tuh saya sudah terima teman-teman, kayak kontraknya, tinggal antar dokumen itu ke kedutaan, tinggal
2 minggu begitu visa bisa keluar toh kalau mereka tidak batalkan. Tapi karena memang saya punya termin di kedutaan tuh tanggal 28, sementara kontraknya tanggal 1 dan mereka tidak bisa tunggu. Akhirnya mereka batalkan saya. Ya ampun Tuhan, saya sudah tahu lagi itu satu benar-benar sedih sekali, menangis, pokoknya menangis, kecewa, campur aduk lah teman-teman. Akhirnya memang saat-saat itu sih saya ada kontak dengan salah satu kakak orang Flores juga, orang dari ND. Pokoknya kami sama-sama Liau Utara lah teman-teman. Sering chat-chatan dengan dia, terus saya tanya dong, kakak ini Sani bagaimana, saya sudah ada termin tanggal 28 di kedutaan, terus bagaimana saya sekarang, keluarga tuh batalkan saya. Terus dia sih kayak bilang begini, pokoknya Ade jangan putus asa, engkau harus cari-cari lagi keluarga karena banyak sekali yang butuhkan. Engkau bisa ambil saja, pokoknya yang setelah bisa ambil September, Oktober, atau ya pokoknya pasti bisa. Jadi kakak tuh omong begitu. Akhirnya ya sudah deh, setelah mereka batalkan itu, jadi saya cuma kayak balas, oke, saya hargai kalian punya keputusan. Kalau kayak jujur sih saya benar-benar kecewa, saya sedih. Terus mereka kayak cuma bilang, ini apa, kami kayak tidak bisa tuh karena mereka dua tuh harus kerja dan bagaimana nanti anak-anak. Mereka sih berharap saya juga tuh bisa dapat keluarga begitu. Akhirnya ya sudahlah, memang kayak kecewa, sakit hati, menangis, sedih sekali teman-teman. Ya ampun, sedih sekali. Jadi saya sudah berpikir, aduh Tuhan, sepejalan ini mungkin sampai di sini. Tapi saya tuh tapi pokoknya kayak sudah putus asa, hilang harapan, tapi masih tetap ada harapan tuh sekitar 0,00000 mungkin dengan 1 kayak begitulah. Kayak ada sedikit harapan. Dan kayak pada saat itu tuh saya kayak benar-benar bergumul, tanam lutut. Dan satu kayak bukan kayak mau ember, saya kayak benar-benar kayak novena tuh per jam. Waktu itu benar-benar novena per jam teman-teman. Pokoknya yang setiap jam, terus ada yang khusus jam 12 malam. Cuma minta kayak, aduh Tuhan, semoga saya tuh bisa dapat keluarga lagi. Dan ternyata teman-teman, setelah mereka batalkan itu, saya coba cari-cari lagi, kirim pesan. 1 minggu kemudian tuh saya dapat lagi keluarga. Mereka tuh keluarga yang tinggalnya di Schwarzwald, Black Forest kalau kalian tahu. Itu dapat keluarga di Schwarzwald itu, dan mereka tuh punya 3 anak. Dan si ibunya itu tuh sementara hamil. Waktu itu bulan Juli kayaknya. Bulan Juli atau Agustus. Pokoknya dia tuh sudah hamil. Dan mereka butuhnya tuh bulan September begitu. Akhirnya saya mau dengan mereka itu. Tapi satu sisi tuh saya benar-benar kayak masih kayak bimbang, ya ampun, ini 3 anak bisa tidak. 3 anak, yang pertama tuh kembar 2 umurnya 6 tahun, cewek cowok kembar 6 tahun. Terus yang satunya tuh umur 10 bulan. Dan ibunya tuh lagi hamil besar. Dan bulan 2 waktu itu pokoknya Desember tahun 2019 itu tuh si ibunya melahirkan. Dan mereka tuh butuhnya September. Jadi waktu itu tuh kayak sudah membayangkan, ya ampun, ini pasti bakal repot sekali dengan 3 anak dan bakal 4 anak tuh. Jadi saat tuh benar-benar yang kayak takut, ragu juga. Pokoknya banyak sekali di pikiran saya teman-teman. Begitu. Dan saat itu sih kita sudah deal-dealan, merekanya sudah setuju, kita sudah video callan, pokoknya sudah oke semua. Tapi yang bikin rempong itu teman-teman, mereka urus berkas-berkasnya itu bukan urus sendiri, tapi mereka tuh pakai agen. Jadi agen yang urus berkas-berkasnya mereka. Dan sangat komplisir, pokoknya ribet sekali.
agen yang pakai. Jadi ada angket yang berisikan kayak angket kesehatan kayak begitulah teman-teman. Saya harus isi penyakit apa sebegitu, dan di angket itu tuh saya harus lampirkan hasil periksa lengkap dari dokter. Dan saat itu saya cuma kayak dari yang puskesmas, dan mereka tuh tidak bisa. Akhirnya saya konsultasi lagi ke dokter yang di puskesmas, terus mereka bilang, oh kalau yang persyaratan itu berarti kamu tuh harus, suruh saya harus periksa lengkap laboratorium begitulah ke dokter, dan itu tuh biaya sekitar 7-8 jutaan untuk periksa lengkap. Akhirnya kayak bagaimana, saya juga tuh kayak tidak mau lah kayak untuk begitu toh. Dan saat yang lagi ribet-ribetnya dengan urus punya sertifikat kesehatan itu teman-teman, akhirnya saat proses untuk urus-urus sertifikat kesehatan itu teman-teman, kan ya ampun, saya tidak ada biaya sebanyak itu. Terus pusing juga tuh. Lagi pusing-pusingnya akhirnya saya dapat lagi pesan dari keluarga yang lain teman-teman. Nah setelah dapat pesan dari mereka, saya langsung balas, dan mereka juga tuh langsung balas. Di hari itu kita tuh kayaknya saling balas-balasan chat itu 4 atau 5 kali. Nah setelah itu mereka tuh, saya punya keluarga itu, mereka langsung tanya, keluarga itu langsung tanya ke saya bisa tidak untuk wawancara Skype-an. Terus saya bilang saya tidak ada Skype, kalau bisa lewat WhatsApp. Akhirnya kami tukaran nomor, dan hari berikutnya tuh saya ingat betul itu hari Sabtu, kami video callan. Jadi saat video call itu tuh saya punya keluarga tuh, gas papa gas mama juga, mereka berdua omong terus, dan sempat tunjukkan juga tuh aktivitas anak-anak. Nah setelah kayak ngobrol, kita sih asik santai begitu, karena saat kenalan tuh mereka kayak sudah tahu saya punya profil asal dari sini, dan mereka tuh langsung searching kayak Flores tuh di mana, ini tinggalnya tuh di Ende tuh di mana, pokoknya mereka langsung searching lah, langsung googling. Dan saat ngobrol sih kita tuh nyambung teman-teman, nyambung, pokoknya asik. Karena saya punya gas papa itu sendiri tuh, dia kayak banyak sekali pulang pergi ke Asia lah, jadi tahu betul bagaimana kita punya budaya orang Asia tuh seperti apa, jadi bab tua tuh tahu. Nah setelah selesai wawancara, mereka kirim pesan lagi, mereka kayak kirim, pokoknya Beatrix menyenangkan saat ngobrol dengan saya. Dan mereka tanya apakah bisa besok hari Minggunya tuh untuk wawancara lagi teman-teman, video callan lagi lah. Nah jadi saya balas, oke. Jadi saya juga balas, iya saya juga tuh ini senang bisa ngobrol dengan kalian, dan kayak besok saya punya waktu, tapi menurut saya pokoknya waktu yang pas dengan saya tuh setelah saya pulang gereja. Karena saya langsung bilang tuh perbedaan waktu, pada waktu itu musim bulan Juli, awal Juli kayaknya kenalan. Itu tuh sudah musim panas, perbedaan dengan di Jakarta tuh 5 jam. Saya suruh kasih tahu perbedaan waktu 5 jam. Nah setelah pulang, dan setelah itu tuh benar-benar setelah pulang gereja, setelah makan siang, akhirnya video callan. Saat itu kalau tidak salah di Jakarta kayaknya jam 2 atau jam 3. Jadi video callan lagi. Nah teman-teman, saat memang malamnya itu setelah bab tua yang bilang mereka kayak pengen video callan sekali lagi, terus satu sudah kayak bagaimana satu benar-benar modal nekat teman-teman, tidak ada uang untuk transport, satu kayak modal mimpi dan nekat itu teman-teman. Dan mungkin tanam lutut juga tuh, benar-benar mujarab sekali. Nah saat malam itu yang mereka kayak bilang, aduh kayak besoknya tuh pengen video call lagi, jadi malamnya itu saya sudah ini kira-kira nih bagaimana saya pengen minta bantuan mereka untuk siapkan saya punya biaya perjalanan, tiket begitu tuh teman-teman, karena memang saya tidak ada uang. Akhirnya saya langsung jadi satu wawancara, iya sih saya kayak pikir ini bagaimana saya bisa sampai ke sana, saya tidak ada uang.
Terus malam sebelum, pokoknya saat itu sih memang kayak rutinitas, kayak doa setiap jam itu tuh kayak tetap ada novena kuat sekali waktu itu. Dan malam sebelum tidur tuh saya cuma kayak minta ke Tuhan semoga mereka tuh bisa bantu saya punya biaya perjalanan, saya biaya tiket. Begitu teman-teman. Akhirnya keesokan harinya tuh kami video callan lagi, interview kembali teman-teman, tanya. Terus saat itu tuh sudah mulai hari berikutnya itu tuh mereka kayak kita interviewnya tuh tidak lagi yang tentang hobi asal apa kayak begitu tuh tidak, tapi lebih ke pembahasan biasanya tuh berapa lama yang urus berkas-berkas di sini, visa tuh biasanya berapa lama, terus yang pokoknya berkas-berkas mengenai persyaratan untuk ajukan visa. Nah, setelah itu tuh sudah mau akhiri pembicaraan. Akhirnya satu dengan memberanikan diri saya langsung tanya, oh iya saya pengen ada satu hal yang penting yang pengen saya pengen bicarakan, diskusikan dengan kalian mengenai saya punya transportasi untuk ke sana. Terus saya langsung bilang tuh, pokoknya jujur saya itu tidak ada uang tiket untuk beli tiket pesawat. Kalau bisa kalian bantu saya untuk belikan tiket pesawat biar nanti tuh setiap bulan kalian bisa potong dari saya punya uang saku. Saya bilang begitu. Jadi teman-teman, saat saya omong begitu, saya punya gas mama tuh, dia tuh raut mukanya tuh kayak langsung berubah, bukan berubah kayak sinis, bukan, tapi dia tuh langsung kayak berkaca-kaca. Dan dia tuh kayak apa ya, bukan kayak terharu sih, dia tuh kayak merasa iba begitu dari ekspresi mukanya dia. Terus saya punya gas papa tuh dia kayak senyum, tapi kayak senyum-senyum yang kayak senyum tulus begitu. Dan mereka dua tuh kayak setelah saya omong kayak begitu, mam tua responnya kayak begitu, bab tua kayak senyum, mereka kayak cuma kayak baku lihat kayak begitu, bab tua kayak begini nih. Akhirnya sebab mam tua langsung kayak angguk, bab tua langsung kayak bilang, oh iya kayak tidak masalah, jangan khawatir tuh, nanti besok kami akan urus persyaratan dokumennya semua, nanti hari apa kayak begitu mereka bilang tuh mereka bakal kirim. Nah, setelah wawancara kayaknya 4 hari kemudian tuh dokumennya saya dapat teman-teman. Jadi begitu, setelah dokumennya dapat, hari hanya tanggal 28 itu saya ajukan visa. 2 minggu setelah ajukan, dapatlah saya punya visa itu. Setelah visanya keluar, bab tua kirim saya tiket per mail, kirim lewat emailnya saya, kirim tiket. Dan tanggal 4 Oktober itu saya berangkat ke sini, dan tibanya tuh tanggal 5 Oktober teman-teman. Jadi benar-benar tanggal 5 tuh saya sampai di sini. Jadi waktu itu saya turunnya di Frankfurt dan dijemput oleh gas papanya saya. Begitu teman-teman, itu saya punya cerita bagaimana saya bisa kesini dan lika-liku sebelum saya sampai di sini. Aduh, bener-bener kadang tuh kalau kayak ingat-ingat lagi momen itu, satu kadang kayak menangis, kayak bersyukur, terharu. Aduh, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, itu saja cerita dari saya. Semoga cerita pendek ini nih bisa menginspirasi teman-teman juga. Jadi kalau kita punya mimpi, punya niat, punya satu tujuan tuh kita harus tetap yakin dan percaya. Jadi walaupun kita punya keyakinan itu cuma 0,00 sekian persen, 0,0001, itu tuh bakal jadi kenyataan kalau kita tetap mau berusaha, tanam lutut. Ya kayak begitulah teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman, semoga menginspirasi kalian semua yang sedang punya mimpi dan pengen menggapai mimpi. Ciao.